Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati wa hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamir radha'i, adapun ini itu suatu fasal fi ahkamir radha'i, di dalam menerangkan masalah susuan. Kalau kita sering dengar anak sesusuan yang kemarin hukumnya termasuk muhrim. Nah, itu yang bagaimana sih? Apakah Bang Edi kalau nyusu ya ikut sesusuan, Pak Muklis nyusu sesusuan? Nah, nanti ini keterangannya ya. Kalau enggak ya berarti enggak, bebas. Bi fathhi ra'i, dengan dibaca fathah huruf ro-nya, ro. Wa kasriha, dan boleh dibaca kasroh ro, ridho. Wa adapun rodho atau ridho tadi, lugatan di dalam tata bahasanya itu ismun, suatu nama, limas sisadyi, karena menghisap atau menghisap ya, menghisap puting. Ndak, bukan apanya itunya yang bulat kecil tuh, nah. Apa itu namanya? Puting. Kalau orang rupit apa Bang Edi? Ya puting lah. Pentil. Oh, pentil orang Jawa Bang Rifat. Kalau orang rupit putih. Nah, pokoknya itulah ya kan, dicari sendiri, pokoknya namanya itu beda-beda. Pokoknya kalau tempatnya ya kayaknya sudah pada tahu semua ya kan. Orang Pak Janes hafal nian itu. Wasari balabanihi, dan juga meminum daripada susunya. Jadi yang disebut rodok kalau dalam tata bahasa menghisap pentil atau puting tadi dan meminum susunya. Wasar'an, dan di dalam syariatnya kalau tidak meminum susunya namanya ndak rodok, dilat. Pak Janis ya, kalau rodok itu berarti menghisap susunya, ya susunya itu. Nah, meminum susunya. Kalau tidak meminum itu cuman dilat tok atau ngemut istilahnya, bukan rodok. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu husulul labanil adamiyati, sampainya susu daripada anak Adam perempuan, maksusoten yang khusus, lijaufi adami, kepada lambung atau perutnya anak Adam, maksusin, dengan jalan yang khusus, ala wajhin, atas jalan maksusin yang khusus juga. Jadi kalau di dalam syariatnya yang disebut sesusuan atau menyusu itu sampainya air susunya seorang perempuan dengan jalan yang khusus ke perutnya anak Adam dengan jalan yang khusus juga. Wa innama yasbutu, dan sesungguhnya ditetapkan apa rodou, susuan tadi, bila bani meraatin, dengan susunya seorang perempuan hayatin, yang masih hidup. Nah, jadi yang dihukumi nanti sesusuan itu yang diberikan ketika perempuan tadi masih hidup. Maksudnya susunya itu diambil ketika perempuan tadi masih hidup. Yang perempuan tadi balagot, yang sampai siapa perempuan tadi, tis'a sinina, berumur 9 tahun, komariatan, yang golongan rembulan. Bikron, baik itu masih perawan karena adanya perempuan yang memberikan susu tadi, ausaiban, atau sudah janda, kholiyatan, baik yang belum menikah karena adanya perempuan tadi, au muzawijatan, atau sudah menikah. Jadi
penetapannya menyusui tadi, yaitu dari seorang perempuan yang masih hidup yang umurnya sudah sampai 9 tahun, baik dia masih perawan maupun sudah janda, baik dia sudah menikah maupun belum menikah. Itu kok kalau susunya diberikan kepada seseorang sesuai dengan kriteria yang diterangkan ini nanti, maka berarti dia adalah anak susuannya. Itu ya. Tuh. Ada apa Pak? Masih gadis tuh ngasihkan susu. Nah, itu yang pengalaman Pak Janis. Aku rasa paham beliau ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Kalau tentang kok gadis kok bisa ngasih susu bomo kan. Nah, itu Pak Janis lah. Meleset-meleset dikit Bang Rifat lah bomo kan. Tidak terangin beliau-beliau itu. Wa idza arduat. Dan ketika menyusui siapa almaratu seorang perempuan bila bania dengan susunya, menyusuinya waladan kepada seorang anak, sawaun sama juga sawaun sariba, sama juga meminum siapa anak tadi minha dari perempuan tadi allabana kepada susunya fi hayatiha di dalam ketika masih hidupnya perempuan tadi au ba'da mautiha atau setelah meninggalnya perempuan tadi. Wakana dan ada apa susu ada itu makhluban sudah diperas fi hayatiha ketika waktu hidupnya. Jadi menyusuinya seorang perempuan kepada anak, yang anak itu nanti minum susunya itu kepada perempuan yang masih hidup, atau perempuan itu sudah mati tapi susunya tadi diperas ketika masih hidup. Boleh begitu Pak? Boleh disimpan, apalagi sekarang ada kulkas Pak Janis ya, aman. Yang dulu belum ada kulkas wes bisa masih, ya kan? Masih seperti itu, bisa Pak. Ndak basi Pak, ndak. Qolal mu'allif rahim, ada cara tersendiri orang-orang terdahulu itu yang memeras susu seorang perempuan yang nanti dikasihkan kepada seorang anak itu, walaupun tidak seketika ngenyutnya, nyedotnya, itu nanti bisa disimpan terus dikasihkan. Soro maka menjadi siapa perempuan tadi, Soro maka menjadi siapa arodiu anak yang menyusu, menjadi waladah kepada anak, menjadi anaknya perempuan tadi. Jadi andai kan ada seorang anak itu kok meminum susu seorang perempuan, berarti kalau Pak Janis tidak masuk kriterianya ya. Pak Janis anak juga, tapi umurnya sudah 40 tahun ke atas. Jadi anak tapi sudah kadaluarsa ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Sama dengan Datuk Parik itu anak juga tapi sudah kadaluarsa istilahnya ya. Aman ya. Aman ya kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Jadi ini untuk anak-anak. Kalau kok orang dewasa itu anak juga tapi sudah kadaluarsa, tidak masuk dalam kriteria ini ya. Nah, jadi lah itu pokoknya kata para penceramah itu apa namanya? Bisa sama-sama pakai itu. Apa namanya Bang? Lupa saya itu. Apa Bang? Kok bisa kongsi gitu loh maksudnya tuh itu. Umum ya gitu kok. Boleh anaknya, boleh bapaknya lah gitu katanya. Sebentar macam mana saya malas bayangkannya nak cepat balik kaki Bang Rifat tuh. Kalau mu'allif rahimahullah, apalagi Pak Janis. Kalau mu'allif rahimahullah, untung ada yang ngiring ya kan? Tidak berani dewean dia. Jadi kriteria yang disebut menyusui adalah menyusuinya seorang perempuan ketika dia masih hidup atau sudah mati tapi mengambil susunya tadi ketika masih hidup. Maka anak yang menyusu kepada seorang perempuan yang sedemikian itu dinamakan anaknya, anak susuannya. Itu menjadi muhrim, haram dinikah dan tidak batal wudhunya apabila tersentuh. Lah, boleh dikarenakan namanya anak susuannya tadi bisarto ini dengan 2 syarat. Jadi dikatakan anak itu anak susuannya atau saudara sesusuan itu kalau memenuhi 2 syarat ini. Ahadua, adapun yang pertama itu ayakuna jika ada lahu bagi laki-laki anak yang menyusu ay arodi artinya anak yang menyusu dunal haulaini masih di bawah umur 2 tahun. Jadi yang menyusu itu disebut anak susuan kalau anak yang menyusu tadi masih di bawah umur 2 tahun. Bil ahlalati dengan ketanggalan.
wabtada'uhuma dan memulai siapa anak tersebut huma kepada 2 tahun mingtama milfisolir rodi'i dari sempurnanya pisahnya menyusu. Waman dan anak-anak balago yang sudah sampai atau siapapun itu yang sampai sanata ini kepada umur 2 tahun layu saru maka tidak berpengaruh atau tidak membekas apa irti do'uhu menyusunya anak tadi tahriman menjadi seorang muhrimnya. Jadi kalau anak itu menyusunya sudah umur 2 tahun atau lebih maka tidak dihukumi menjadi muhrim dan tidak dihukumi menjadi anak susuannya. Wah, bergembira nian pokoknya malam ini bisa bebas menyusu pokoknya ya kan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, anak itu dikatakan nanti anak susuannya itu kalau dia menyusu itu belum sampai umurnya 2 tahun ketika menyusu. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau tadi perempuan yang menyusui sudah harus dia itu harus masih hidup dan umurnya lebih dari 9 tahun. Itu kalau perempuan yang menyusui. Kalau anak yang menyusui itu harus kurang dari umur 2 tahun, maka baru dihukumi namanya anak susuannya. Itu ya. Artinya mengambil susunya tadi ketika perempuan tadi masih hidup gitu loh ya. Wasar itu ada pun syarat asani yang kedua, ang tardo ahu jika menyusui siapa perempuan tadi kepada anak yang disusui ayat al-murtadi artinya perempuan yang menyusui khamsarodoatin 5 kali susuan yang 5 kali tadi mutafarikotin yang berpisah-pisah yang susunya tadi wasilatin sampai jauh farodi'i kepada perutnya orang yang disusui. Syarat yang kedua disebut anak itu namanya anak susuan kita, andaikan seorang perempuan atau itu ibu susu kita dulu ya kan, itu menyusui kita 5 kali. 5 kali itu berpisah-pisah, enggak kok 5 sedotan loh Pak Janis ya, tapi 5 kali nyusu sekali, nah, sampai puas dia sampai dilepas sendiri ya kan, terus susu lagi kedua entah pak sore entah apa. Nah, ya kan, pagi mungkin nyusu sampai dia puas dilepas, siang dia nyusu lagi sampai dilepas umpama, atau ya waktu duha nyusu lagi sampai dia puas dilepas, siang dia nyusu lagi umpama sampai dilepas sendiri lagi, sore ya begitu, malam ya begitu, maka dihukumi itu adalah anak susuannya. Nah, 5 kali ya Pak ya. Kalau belum sampai 5 kali maka belum dihukumi namanya anak susuan. Macam dulu saya pernah iftah tuh ada yang nyusui, tetapi karena belum sampai 5 kali susuan maka belum dikatakan ibu susunya. Nah, dan anak-anak yang menyusu itu karena ya belum sampai 5 kali susuan maka ya belum dikatakan saudara sesusuan. Itu hukumnya begitu Pak Dar ya. Kalau menentukan itu dulur sesusuan apa tidak, nah, itu seperti itu caranya ya. Harus ada 5 kali menyusu puas semua. Artinya sampai dilepas sendiri. Nah, itu namanya 5 kali puas atau 5 kali susuan dengan puas. Dan susu tadi sampai ke perutnya. Wadhobituhunna dan adapun batasan atau pedoman itu susunya tadi menyusu sampai puas bil urfi dengan hukum yang umumnya bagaimana? Yang disebut 1 kali menyusu itu umumnya macam mana, itu kalau orang umum tuh sampai dia melepas sendiri anak tadi artinya sudah puas. Nah itu gumoh bahasa kita ya, nah, sampai gumoh, nah, kenyang lah itu. Fama kodo maka tidak dihukumi bikaunihi adanya anak tadi itu rodoatun menyusu au rodoatin atau perempuan yang menyusui. Itabaro maka diibaratkan, maka itabaro maka diambil ibarat, artinya itu umumnya itu bagaimana, lah itu baru namanya anak susuan atau ibu yang menyusui atau saudara sesusuan. Itu yang umum bagaimana 5 kali tadi gitu loh.
Wa illa jika tidak begitu fala ya maka tidak dianggap ibu susuan atau saudara sesusuan atau anak susuannya. Falau qata'a maka jika kok memutus siapa rodiu anak yang menyusu al irtidoa kepada menyusunya baina kulin di antara 5 kali tadi minal khamsi dari 5 i'rado maka berpaling anisadi dari susunya tak ada maka dihitung lagi apa irtidou 1 kali susuan artinya itu sampai puas sampai dia melepas sendiri maka baru dihitung 1 kali susuan. Lah 5 kali itu ya gitu loh maksudnya begitu. Nah jadi syaratnya anak itu dikatakan bahwa anak susuannya yang pertama anak yang disusuinya kurang dari umur 2 tahun. Yang kedua dia menyusunya tadi 5 kali menyusu, bukan 5 kali sedot loh ya, 5 kali menyusu, sekali menyusu puas, sekali menyusu puas sampai 5 kali. Nah, itu baru dikatakan itu adalah anak susuannya. Kalau kita yang disusui berarti itu ibu susu kita gitu. Nah, kalau tidak seperti itu Pak Janes, nah berarti aman lah ya kan? Nah itu aman lah itu kan itu. Kalau mu'alif rahimahullah bebas pokoknya Pak Janes ya. Sudah ngaji malam ini pokoknya bebas. Nanti disebutlah sama orang rumahnya ya. Bebas deh nyusu. Kalau mu'alif rahimahullah. Wa yasiru dan menjadi siapa zaujuha. Suaminya perempuan tadi, al-murdiati artinya suaminya perempuan tadi, aban sebagai bapak lahu bagi anak yang disusui tadi. Arodi artinya anak yang disusui. Jadi umpama kok yang disusui itu anak perempuan, maka suami dari ibu susu tadi ya sebagai bapaknya itu sebagai muhrimnya. Wa yahrumu dan dihukumi muhrim alal murdi'i atas orang yang menyusu bifathid murdoi atas orang yang menyusui taswiju artinya bersuami ilaiha kepada anak yang disusui. Jadi andaikan kok anak itu pernah disusuinya dengan syarat 2 tadi, maka anak yang disusuinya itu menjadi muhrimnya, maka haram dinikahi. Nah, atau anak itu nanti haram menikahinya. Ayat al-murdiati artinya kepada perempuan yang menyusui. Wa ila kulluman dan kepada siapapun itu nasabah yang bernasab siapa perempuan tadi kepada perempuan tadi. Nah, berarti saudara perempuan daripada ibu yang menyusui kita ya bibi kita. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, anak perempuan daripada ibu yang menyusui kita ya berarti saudara kita. Pomo kita seorang perempuan yang disusui ya berarti anak laki-lakinya ibu tadi ya berarti saudara sesusuan kita dan sebaliknya. Ingtasaba artinya dinasabkan siapa orang-orang yang bernasab dengan ibu susu tadi ilaiha kepada perempuan ibu susu tadi binas bin dengan nasab aurodoin atau dengan sebab susuan. Wa yahrumu dan haram alaiha kepada perempuan yang menyusui al murdiati apa atas wijuman suami ilal murdoi kepada laki-laki atau anak laki-laki yang disusui wawaladi dan juga anaknya. Umpama ya kan istri saya dulu nyusui anaknya Bang Edi, nah ya kan maka berarti nanti dapa ya kan anak Bang Edi dapa ya lah berarti istri saya itu umpama kok saya besok meninggal anaknya nonyo dapa pun menjadi muhrimnya gitu loh. Nah, maksudnya begitu ya anaknya yang disusui tadi besok itu pun menjadi muhrimnya. Wa insafala dan juga ke bawah. Waman dan orang-orang intasabah yang bernasab ilaihi kepada anak yang disusuinya. Wa in ala dan juga ke atas. Nah, itu. Dunaman bukan orang-orang karena yang ada siapa orang tersebut itu fidarajati di derajatnya anak tadi. Kalau cuman kawan sepadan sederajat itu bukan tidak muhrim namanya. Makanya tadi ada yang tanya, kalau saudara angkat bukan muhrim. Saudara angkat bukan muhrim ya itu. Kaifani contohnya seperti kawan-kawannya alladzina yaitu orang-orang lam yabda'u yang tidak menyusu siapa orang-orang tadi ma'hu beserta anak yang menyusu tadi.
au a'la atau yang nasabnya atau derajatnya lebih tinggi, wadu naman, dan di bawah orang-orang karena yang ada siapa orang tersebut itu a'la, kedudukannya lebih tinggi, atau bakotan artinya kedudukannya minhu dari anak yang menyusu tadi, arodi artinya yang menyusu. Jadi umpama kok pamannya anak yang menyusu tadi atau statusnya itu di atasnya, walaupun sepermainan itu tidak disebut saudara sesusuan. Ka'ak mamihi contohnya seperti paman-pamannya anak yang menyusu. Wa taqaddama dan sudah terdahulu apa keterangannya fi faslil muharramati di dalam tentang fasal tentang muhrim fi muharramati nikahi di dalam orang-orang yang haram untuk dinikah, yaitu hukum-hukum atau orang-orang yahrumu yang haram apa menikahinya binasabi sebab nasab, warodoi dan juga sebab susuan, mufasolan dengan terpisah dan terperinci. Farji maka kembalilah kalian semua ilahi kepada keterangan yang depan kemarin. Kama taqaddama seperti keterangan di depan kemarin. Di hukum-hukum tentang menyusu itu yang pertama yang disebut menyusu yaitu menyedot pentil dan juga menghisap susunya hingga sampai ke ke perutnya atau kerongkongannya. Lah, perempuan yang menyusui tadi itu sudah berumur 9 tahun dan dia memberikan susunya tadi, artinya tuh mengambil susunya ketika perempuan tadi masih hidup. Nah, itu. Lah terus anak yang disusuinya maka disebut namanya anak susuannya, dan anak yang menyusu kepadanya namanya ibu susunya. Nah terus itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama, anak yang disusui belum sampai umur 2 tahun. Kalau 2 tahun ke atas, ya kan, itu tidak termasuk anak susuan. Nanti Pak Janis nyusu istrinya umpama kan, wah engkau anakku mas. Wah, bukan, umurnya harus 2 tahun ke bawah baru anakmu aku kan sudah lewat anak-anak tapi sudah lewat 2 tahun. Itu syarat yang kedua. Anak itu menyusu kepada perempuan tadi 5 kali susuan yang puas-puas, bukan 5 sedotan loh ya, 5 kali susuan yang puas. Maka yang sedemikian itu, maka ibunya, anaknya, saudara ibunya, suami daripada ibu yang nyusuin kita umpama bayi itu perempuan itu menjadi muhrimnya, dan saudara-saudara yang menyusu serempak dengan dia itu namanya saudara sesusuannya. Lah itulah namanya keterangan yang disebut masalah menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.